Ketika musim panas tahun 1940 di Jerman, Adolf Hitler menang pemilihan umum. Semua rakyat Jerman mengeluk-elukannya dan dipandang sebagai sosok sempurna untuk memimpin Jerman. Sosok yang jenius yang diberkahi kecerdasan yang luar biasa. Namun, semua itu hanya dibuat-buat dan sandiwara belaka, serta bagian dari aksi propaganda Nazi. Propaganda yang menyebarkan bahwa Hitler adalah pemimpin yang tahu segalanya, bekerja siang dan malam. Tapi realitasnya tidak seperti itu. Hitler tidak bekerja. Ia hanya mengendalikan orang-orang yang bekerja untuknya. Bahkan, Adolf Hitler sering tinggal di tempat perlindungannya atau bunkernya, seperti seorang seniman yang melayang di atas realitas. Lantas, jika Hitler tidak bekerja, siapa yang mengerjakan semuanya? Sehingga dia dapat mengubah wajah dunia dan menimbulkan kerusakan paling besar dalam sejarah manusia modern. Dalam video ini, kita akan mengenal siapa saja para pendosa yang melakukan pekerjaan kotor Hitler dan bagaimana Hitler menemukan mereka. Simak video ini sampai habis agar tidak disinformasi. Adolf Hitler dalam bekerja ada sejumlah kolaborator atau orang-orang lingkaran dalam yang bekerja untuknya. Orang-orang itulah yang tangannya berlumuran darah dalam tragedi genosida terbesar di abad ini. Hitler butuh 15 tahun untuk menemukan dan merekrut orang-orang itu. Adolf Hitler sangat pandai mengelola bawahannya sesuai dengan spesifikasi yang mereka miliki dan memberikan keuntungan baginya dalam mencapai misinya. Siapakah orang-orang di balik bayangan Adolf Hitler dan apa perannya? Di sekitar Führer ada jaringan kolaborator yang luas. Pertama-tama ada penjaga dekat. Mereka adalah satu-satunya kelompok kecil yang memiliki akses langsung kepada Hitler. Hierarki langsung di bawah Hitler. Ada trio penjahat yang sangat diandalkan Hitler. 3 orang itu menerima perintah langsung dari Hitler dan bertanggung jawab langsung kepada Hitler mengenai hasil kerjanya. Orang pertama bernama Hermann Göring. Dia adalah seorang yang berpikir untuk menjadi kaya, penderita bulimia, oportunistik, pecandu narkoba. Dia suka kekayaan dan kemewahan berlebih. Orang kedua bernama Joseph Goebbels. Dia adalah seorang penulis yang gagal. Cacat kakinya adalah masalah terbesar dalam hidupnya. Ia ingin membalaskan sakit hatinya dan dendam melalui kebencian yang radikal. Dia hanya hidup melalui idolanya, yaitu Adolf Hitler. Orang ketiga adalah Heinrich Himmler. Dia adalah seorang borjuis kecil, dingin, berpikiran sempit, dan teliti. Seorang pria sederhana yang akan menjadi pembunuh abad ini dengan mengatur sesuatu yang disebut Nazi dengan solusi akhir. Trio maut itulah orang lingkaran dalam Adolf Hitler yang paling diandalkannya. Kemudian, Hitler juga membentuk lingkaran kedua yang bekerja di bawah 3 orang tadi. Kelompok kedua terdiri dari pria yang lebih muda dan berambisi. Mereka telah bergabung dengan Hitler sekitar tahun 1930-an ketika Hitler sedang berkuasa dan menetapkan jabatannya di kementerian. Di antara mereka ada satu yang menonjol dan akan menjadi salah satu yang berpengaruh di antara anak buah Hitler. Dia bernama Albert Speer. Dia bekerja di bawah perintah Joseph Goebbels sebelum Goebbels mengenalkannya kepada Hitler. Albert Speer menempatkan dirinya sebagai arsitek yang hebat dan terkemuka. Dia pada kenyataannya hanya seorang manipulator yang hebat yang memiliki mimpi megalomania seperti Hitler.
dan akan melakukan apa saja untuk memuaskan Führernya itu. Di bagian bawah ada pelaksana lapangan. Walau tidak menerima instruksi langsung dari Hitler, namun perannya sangat penting dalam agenda Nazisme. Orang-orang inilah yang melakukan kejahatan dan kekejaman. Mereka bisa dikatakan anak buah dari Hermann Göring, seperti Rudolf Höss. Dia adalah seorang komandan dari kamp Auschwitz-Birkenau, sangat dingin dan penuh dengan kebencian. Seorang ayah yang tinggal bersama istri dan 5 anaknya di sebuah rumah di tepi kamp konsentrasi dan akan mengatur pemusnahan 1,1 juta orang. Kemudian ada Dr. Joseph Mengele. Dia bertanggung jawab atas eksperimen medis. Dia mewujudkan kekejaman Nazi. Tanpa belas kasihan pada korbannya, dokter SS ini akan melakukan mutilasi terburuk di kamp konsentrasi, termasuk pada anak-anak. Itulah orang-orang lingkaran dalam Adolf Hitler, dan tanpa orang-orang ini, kejahatan terburuk seharusnya tidak mungkin bisa terjadi. Hitler sangat pandai membangun konflik manajemen. Untuk mencapai tujuan dan ambisinya, Hitler membuat orang-orang ini bersaing dan berkompetisi untuk menjadi siapa yang paling terbaik di mata Hitler. Cara Adolf Hitler menemukan lingkaran dalamnya. Di saat Adolf Hitler masih belum dikenal, awal 1920-an di Jerman yang sedang kacau karena kalah Perang Dunia Pertama. Hanya tersisa satu pasukan yang terdiri dari 100.000 orang. Jadi, di mana-mana mantan tentara membentuk kelompok tentara bayaran. Karena banyaknya terbentuk kelompok-kelompok tentara bersenjata, negara Jerman takut jatuh ke dalam perang saudara. Di sisi lain, kelompok kecil dari Jerman Selatan telah memilih simbol swastika. Mereka disebut Partai Buruh Sosialis Nasionalis Jerman atau dengan singkatan NSDAP. Didirikan di kota Munich, partai kecil ini merekrut para pekerja dan para pengangguran untuk dijadikan anggota partainya. Di barisan terdepan, para penonton konvoi partai, ada Adolf Hitler di sana. Dia berusia 30 tahun, masih pegawai tentara kecil, dan belum menjadi pemimpin partai. Dia hanya anggota ke-555 dari partainya. Adolf Hitler merupakan veteran nomor 1418 ketika bertarung di garis depan saat Perang Dunia I. Pangkatnya hanya kopral sederhana. Sejak kekalahan Jerman di Perang Dunia I, yang Adolf Hitler inginkan hanya membalaskan dendam Jerman. Menemukan Hermann Göring. Tak butuh waktu lama bagi Hitler. Dengan cepat, dia berhasil menang sebagai pemimpin partainya. Ketika naik ke panggung di sebuah pabrik bir di kota Munich, ia mengecam penghinaan yang terjadi di negaranya. Tetapi, waktu itu sumber daya partainya masih sangat terbatas. Terletak di ruang belakang pabrik bir itu, Hitler merancang kantor pertama bagi partainya. Dia menulis pidatonya di sudut meja kantor kecilnya itu. Untuk membangun partainya, Adolf Hitler membutuhkan seorang wakil yang lebih berprestise dan memiliki pamor. Pada musim gugur 1922, ketika seorang publik figur datang dan ingin mendengarkan pidato Adolf Hitler, di sini Hitler berpikir dia telah menemukan kandidat yang ideal untuk dijadikan wakilnya. Hitler menemukan seorang tokoh yang kaya dan juga seorang pahlawan perang serta memiliki popularitas yang tinggi. Hitler berhasil mendapatkan sosok itu jadi bagian dari partainya. Anggota baru itu pemberani. Dia bernama Hermann Göring, berusia 27 tahun dan dikenal sebagai seorang pilot pesawat tempur selama Perang Dunia I. Dia dikenal dengan aksi heroiknya ketika bertempur di langit dan dia menembak jatuh 21 pesawat musuh. Hermann Göring juga mendapatkan penghargaan atas keberaniannya itu. Dia menerima penghargaan tertinggi dari Angkatan Udara Jerman. Sosok Hermann Göring berhasil mengangkat pamor partai
pimpinan Adolf Hitler itu. Pasca Perang Dunia I, Jerman adalah pihak yang kalah. Militer Jerman dibubarkan. Dengan situasi itu, Hermann Göring sekarang menganggur. Tapi di mata Hitler, Hermann Göring memiliki satu keunggulan lain, seperti memiliki relasi yang kuat dengan mantan para tentara berpangkat tinggi. Sebelumnya, Hermann Göring menikah dengan seorang wanita kaya bernama Karin Fortfog yang berasal dari bangsawan Swedia. Mereka bertemu di kastil keluarga dekat Stockholm, Swedia. Pasangan itu sering mengunjungi aristokrasi dan acara partai lainnya. Di sisi Hitler, dia memerlukan penyumbang untuk membiayai gerakan partainya. Begitu Hermann Göring bergabung dengan partai pimpinan Adolf Hitler, Göring segera ditempatkan sebagai pemimpin milisi bersenjata yang dikenal sebagai SA. Kurang dari setahun kemudian, di kota Munich, Partai Nazi ingin mengambil alih kekuasaan dengan cara kudeta. Selama aksi kudeta 19 November 1923 itu, tembak-menembak terjadi antara pasukan Partai Nazi, pimpinan Hermann Göring, dengan polisi Jerman. Ada 16 orang tewas di peristiwa ini. Bagi Nazi, ini adalah kegagalan total. Hitler dikurung selama 8 bulan di penjara benteng Landsberg. Partainya dibubarkan. Di dalam sel tahanan, Adolf Hitler menulis buku dengan judul Mein Kampf. Dalam bahasa Indonesia, artinya pertarungan saya. Di sisi lain, Hermann Göring terluka parah. Dia sedang dalam pelarian dan tidak diizinkan masuk ke tanah Jerman. Hermann Göring perlu dioperasi dan dirawat dengan morfin untuk mengurangi rasa sakitnya. Akibatnya, dia menjadi kecanduan narkoba. Hermann Göring mencari pengungsian di Stockholm, negara istrinya. Tanpa pekerjaan dan masa depan, rasa frustasi menghampirinya dan mengalami ledakan kekerasan. Hermann Göring sulit ditangani. Istrinya pun memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Hermann Göring cukup lama tinggal di rumah sakit jiwa di daerah Stockholm. Menurut catatan medis rahasianya, Hermann Göring dirawat karena keracunan morfin. Dia seorang yang digambarkan ingin bunuh diri dan egosentris. Gangguan mental Hermann Göring disebabkan karena dirinya sudah tidak berperan dalam dunia politik lagi. Tahun berikutnya, setelah pemilihan presiden tahun 1925, amnesti baru saja diumumkan oleh negara Jerman. Banyak orang yang diberi pengampunan, termasuk Hermann Göring. Dia diizinkan untuk kembali ke negara Jerman. Setelah kembali ke Jerman, kekosongan masih menyelimuti hati Hermann Göring. Tidak ada arti baginya tanpa Führernya, Adolf Hitler. Dia berharap untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai pemimpin di partai. Tapi situasi telah berubah, tidak sesuai seperti apa yang dia harapkan. Hubungannya dengan Hitler tidak sama lagi seperti dulu, dan posisi pemimpin SA sudah ditempati oleh orang lain. Hermann Göring berusaha mengingatkan Hitler tentang jasa yang dia berikan pada Hitler di masa lalu. Dia meyakinkan Hitler bahwa dia anggotanya yang paling setia dan memohon agar Hitler menghargai perjuangannya itu. Demi membangun partainya, Hitler membutuhkan orang yang setia. Jadi, dia menemukan posisi baru untuknya. Hermann Göring tidak akan lagi berjuang di jalanan. Dia sekarang harus menguasai ruang sosial. Tugas yang diberikan Hitler itu dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dia akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali posisinya. Hermann Göring baru berhasil pada tahun 1928 saat dia bergabung dengan parlemen Jerman. Dia dipilih dari 12 deputi Nazi Jerman. Kemudian pada tahun 1932, Hermann Göring berhasil menjadi ketua parlemen Jerman, posisi yang sangat strategis sebagai perwakilan partai di pemerintahan. Menemukan Joseph Goebbels. Berbeda dengan Hermann Göring,
yang ditemukan Hitler ketika Göring belum menjadi anggota partai. Tapi sosok Joseph Goebbels ditemukan Hitler ketika sudah menjadi anggota partai Nazi. Melihat karirnya di partai Nazi melesat di usia 29 tahun, Hitler mulai memperhatikannya dan memberikan tantangan kepada Joseph Goebbels, misi yang sangat rumit. Hitler mengirimnya ke kota Berlin, ibu kota Jerman, dengan 4 juta penduduknya. Pada saat itu, kota metropolitan terbesar di Eropa. Joseph Goebbels ditugaskan di pinggiran kota, di mana para pekerja berkumpul. Mereka menyebut daerah ini dengan Berlin Merah, karena Partai Komunis telah menjadikan kawasan ini sebagai basis masanya. Hitler memberikan tantangan besar untuk orang yang tidak bermoral ini. Hitler akan menjadikan Partai Nazi sebagai kekuatan politik pertama di Berlin, dan sang Führer tahu betul dia bisa meminta apa saja kepada Joseph Goebbels karena dia sangat haus akan pengakuan Hitler, dan sosok Hitler lah yang menjadi satu-satunya orang tempat dia bergantung. Joseph Goebbels berhutang segalanya pada Hitler karena sebelum mereka bertemu, hidup Joseph Goebbels dipenuhi kegagalan, menderita penyakit di masa kecilnya. Dia dikucilkan dari lingkungannya dan merasa malu akan hal itu. Selama Perang Dunia Pertama, dia mimpi menjadi seorang prajurit. Namun, dia ditolak karena kakinya pincang. Untuk menyembunyikan kelemahan fisiknya ini, Joseph Goebbels lebih suka berbohong. Joseph Goebbels adalah seorang doktor sastra dari salah satu universitas di Jerman. Namun, dia menjadi penulis yang gagal. Dia tidak menemukan pekerjaan yang cocok untuknya. Demi memenuhi puncak impiannya, Joseph Goebbels pernah juga bekerja sebagai pegawai di sebuah bank kecil selama 9 bulan. Namun, dia merasa pekerjaan itu tidak cocok baginya, dan dia akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaan itu. Dia merasa hanya Hitler lah satu-satunya orang yang bisa memahami dan memberikan makna di hidupnya, dan akan rela melakukan apa saja demi Führernya itu. Setelah tiba di Berlin, Joseph Goebbels mendapati hanya 100 orang anggota aktif dan sebuah kantor kecil. Semuanya harus dibangun. Dengan keadaan yang serba kekurangan, Joseph Goebbels tidak kehilangan akal. Langkah pertamanya adalah memproduksi surat kabar yang bernama Angriff, yang berarti serangan dalam bahasa Indonesia. Dalam keadaan serba kekurangan, Joseph Goebbels memilih strategi yang membuat orang berbicara tentang Nazi. Dia memilih strategi radikal dan membangkitkan kebencian. Kurang dari seminggu setelah kedatangannya, Joseph Goebbels mengirimkan pasukan melawan komunis di lingkungan mereka. Pertarungan berdarah meletus, penangkapan besar-besaran terjadi, dan polisi pun melarang partai Nazi di ibu kota negara itu. Tapi itu tidak jadi masalah bagi Joseph Goebbels, karena memang itu yang diharapkan. Strategi Joseph Goebbels berhasil karena gerakan ini tumbuh subur di tengah skandal. Dalam suasana yang kacau dan iklim kekerasan ini, propaganda Nazi menemukan seorang martir pada tahun 1930. Seorang anggota partai Nazi sekaligus aktivis muda bernama Horst Wetzel ditikam sampai mati oleh seorang anggota dari Partai Komunis. Kejadian ini dimanfaatkan dengan epik oleh Joseph Goebbels. Untuk acara pemakaman Horst Wetzel, Joseph Goebbels menghadirkan Adolf Hitler dan Hermann Göring. Upacara pemakaman ini dilakukan dengan meriah, memberikan kesempatan demonstrasi kekuatan yang menggesankan bagi Partai Nazi, dan Goebbels pun tidak pernah berhenti membangkitkan kebencian di tengah-tengah kerumunan. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya itu, Adolf Hitler menawarkan promosi kepada Joseph Goebbels. Dia menunjuknya sebagai kepala propaganda partai. Menemukan Heinrich Himmler. Orang ketiga yang ditemukan Adolf Hitler tidak memiliki profil pekerjaan.
dan dia hanya seorang pengangguran yang bergabung dengan Partai Nazi, sama dengan Joseph Goebbels sebelumnya, yang ditemukan oleh Adolf Hitler dari anggota partainya sendiri. Heinrich Himmler adalah borjuis muda yang terobsesi dengan superioritas ras Jerman. Di markas partainya di kota Munich, dalam sebuah film propaganda tahun 1929, tampak Heinrich Himmler sebagai seorang pria muda yang menggunakan kacamata. Dia tampak sebagai sekretaris yang belum berpengalaman. Dia menerima perintah dari pemimpinnya. Yang lain tidak menyadari ambisinya. Latar belakang keluarga Heinrich Himmler adalah keluarga yang baik, sebuah keluarga beragama Katolik, terintegrasi penuh dalam masyarakat. Dia adalah putra dari seorang guru bahasa Latin Yunani yang menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah menengah terbaik di kota Munich. Dia tidak kekurangan apa-apa di hidupnya. Di usia masih sangat muda, dia telah menjadi anggota kelompok rasis paling radikal. Penganut paham rasis ini juga mendesak untuk kembali ke alam. Heinrich Himmler menjadi insinyur pertanian. Dia bersama istrinya membeli sebuah peternakan kecil di mana mereka ingin hidup mandiri untuk melindungi diri dari gangguan dunia luar yang mereka anggap busuk. Di sisi Hitler, dia selalu tunduk dan siap melaksanakan perintah. Tapi terkadang, Heinrich Himmler juga memiliki pengaruh nyata pada Hitler dengan gagasan dan ide-idenya sendiri. Heinrich Himmler, seorang borjuis muda, percaya pada ide-ide Nazisme, tetapi dia tidak suka bergaul dengan aktivis peringkat dan arsip yang menjadi jantung dari Partai Nazi. Sebagai tanggapan, Heinrich Himmler menciptakan sebuah klub elegan di dalam Partai Nazi, sebuah badan paramiliter partai yang identik berbaju hitam, yang bernama dengan singkatan SS. Warna hitam dipakai untuk membedakan dengan badan paramiliter sebelumnya yang telah ada, yaitu SA, yang identik dengan baju berwarna coklat. Heinrich Himmler mengepalai sendiri badan yang dibentuknya ini karena dia seorang yang sangat rasis dan fanatik pada superioritas ras Jerman. Maka seluruh anggota SS harus berasal dari Jerman murni. Pasukan ini akan menjadi yang paling fanatik di antara para fanatik. Adolf Hitler telah menemukan 3 orang kaki tangan andalannya yang akan bekerja padanya dengan segenap jiwa dan raga mereka. Sekali lagi, suasana persaingan tetap dijaga oleh Hitler di antara anak buahnya itu, sehingga mereka rela melakukan apapun demi memenangkan persaingan untuk mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari Adolf Hitler. Seperti apa trio lingkaran dalam Hitler ini bekerja, dan apa bagian kerja masing-masing mereka dalam menjalankan dan mewujudkan ambisi Adolf Hitler? Simak video ini sampai habis. Sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu channel ini agar channel ini berkembang dan dapat menampilkan video-video seperti ini ke depannya. Pada malam tahun 1933, Adolf Hitler ditunjuk sebagai kanselir Jerman. Sekali lagi, seperti dibahas di awal, Hitler tidak ingin bekerja, apalagi menjalani rutinitas masuk pagi keluar sore sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Hitler tidak mau seperti itu. Hitler adalah sosok manusia pemikir, bukan sosok manusia pekerja. Setelah berkuasa, Adolf Hitler berbagi peran dengan kaki tangannya. Hitler tetap memainkan strategi manajemen konflik di antara anak buahnya di lingkaran dalamnya. Hitler membuat pemenang dan pecundang. Joseph Goebbels tidak langsung menjadi menteri. Adapun Hermann Göring, dia lebih beruntung. Hitler memasukkannya ke dalam pemerintahannya yang pertama sejak awal tahun 1933. Di antara anak buah Hitler, tidak ada yang mengumpulkan gelar sebanyak yang dilakukannya. Dalam 12 tahun bersama Hitler, sejumlah posisi penting telah dijabatnya, seperti Ketua Parlemen, Menteri Penerbangan, dan Marsekal Kekaisaran. Sejumlah atribut itu memicu kecemburuan saingan besarnya, yaitu Joseph Goebbels. Joseph Goebbels terang-terangan menyebut Hermann Göring sebagai pelawak, konyol, dan boneka. Hanya saja,
Hermann Goering juga pria yang kuat. Dia juga mendirikan kediktatoran pada tahun 1933 ketika gedung parlemen terbakar dalam kondisi yang misterius. Hermann Goering selaku ketua majelis mengaitkan api dengan komunis dan dia pun mengancam dengan keras. Gelombang represi jatuh ke Jerman. Lebih dari 3.000 penentang Nazisme ditangkap tanpa melalui pengadilan. Hermann Goering lalu menciptakan polisi politik baru yang bernama Gestapo. Pada awal tahun 1933, kamp konsentrasi pertama didirikan di daerah Dachau. Lawan politik Nazi dimasukkan ke sana dan dipaksa tunduk untuk kerja paksa. Di posisi ini, Hermann Goering memenangkan poin dalam penghargaan Hitler, sehingga sering dipercayakan tugas-tugas sulit dari Adolf Hitler. Sementara di sisi lain, Joseph Goebbels akhirnya mendapatkan posisi yang dibuatkan khusus untuknya, sebuah kementerian besar untuk propaganda. Penulis yang frustasi ini kini dibebaskan untuk memilih buku yang diizinkan beredar dan melarang buku yang lainnya. Buku-buku penulis Yahudi atau penulis yang dianggap buruk akan dibakar dalam acara publik besar. Seperti malam itu, di bulan Mei 1933, dekat Universitas Berlin, dia membakar semangat pemuda Jerman dan menanamkan nilai-nilai kebencian. Joseph Goebbels juga seorang antisemit yang sangat fanatik. Ketika Nazi berkuasa, Yahudi di Jerman hanya 0,8% dari populasi. Tapi Joseph Goebbels memikirkan cara untuk menindas mereka. Akhirnya, truk-truk mengemudi di jalanan untuk menyebarkan pesan-pesan superioritas ras Jerman dan kebencian terhadap ras Yahudi. Toko milik orang Yahudi ditunjuk dengan jari dan Nazi dengan tegas menghalangi pelanggan untuk masuk. Joseph Goebbels ingin memaksakan pesannya di gelombang udara dan agar setiap propaganda dapat menjangkau setiap rumah tangga. Dia sengaja membuat set radio murah. Situasi yang dia ciptakan di Jerman sangat menindas. Joseph Goebbels mengendalikan semuanya, teater, bioskop, dan dia menunjukkan berita dengan bantuan sensor yang sangat kuat. Goebbels juga mengatur pertunjukan monumental rezim Nazi. Di balik layar, dia mengurus skedul acara sampai detail terkecil. Sepanjang tahun 1930-an, selama pertemuan akbar Partai Nazi yang difilmkan blockbuster Hollywood, Hitler dipersembahkan kepada orang-orang Jerman seperti sang Mesias. Karir Joseph Goebbels berada pada puncaknya. Namun, Joseph Goebbels tidak suka suasana damai dan tentram. Dia membutuhkan kebisingan, kemarahan, dan acara untuk menunjukkan eksistensinya. Sukses besar di bidang karir, namun badai bagi Joseph Goebbels akan datang dari kehidupan pribadinya. Dia menikah dengan istrinya Magda pada tahun 1931 yang lalu. Saksi pernikahannya adalah Adolf Hitler langsung. Seiring waktu, anak-anak mereka akan digunakan dalam film propaganda. Keluarga Goebbels membentuk model keluarga rezim. Nama depan dari seluruh anak Joseph Goebbels diberi huruf H sebagai penghormatan untuk Hitler. Magda Goebbels didekorasi oleh rezim berperan sebagai ibu dari keluarga Nazi yang ideal, dan setiap tahun sebuah rangkaian pesta kecil dirayakan untuk merayakan ulang tahun ayah. Joseph Goebbels membangun citra keluarga yang baik ini, seperti malam Natal 1936, di mana dia difilmkan memberikan hadiah kepada anak-anak Jerman yang paling rendah hati. Tetapi, kenyataan tak ada kaitannya dengan citra sempurna ini. Semua ini hanya settingan belaka. Itu bagian dari propaganda Partai Nazi. Pada tahun 1936, Joseph Goebbels memulai kisah romantis dengan seorang bintang muda berusia 22 tahun yang bernama Lida Baarova. Ini adalah langkah yang salah dan berdampak pada karir Joseph Goebbels. Karena suaminya menjalani perselingkuhan yang memalukan ini, istrinya, Magda, putus asa dan mengancam akan bercerai.
Dia mengaku dan bercerita kepada teman terdekat dari suaminya, yaitu Adolf Hitler. Keluarga Goebbels adalah simbol dan bentuk keluarga ideal rezim. Jadi, Adolf Hitler tidak senang dengan keretakan hubungan antara Joseph dan Magda Goebbels. Hitler sangat piawai meletakkan posisi anak buahnya sesuai dengan karakter dan kemampuan mereka masing-masing. Hermann Göring sebagai ketua parlemen Jerman berfungsi sebagai perpanjangan tangan Hitler dalam menyetujui kebijakannya sebagai kanselir di pemerintahan. Heinrich Himmler yang menjabat kepala militer partai memberi Hitler kontrol penuh dalam partainya. Joseph Goebbels sebagai kepala propaganda sangat berfungsi menyebarkan propaganda partai Nazi maupun propaganda pemerintahannya. Selanjutnya, ada orang keempat yang ditemukan Adolf Hitler. Meski perkenalannya dengan Adolf Hitler dibilang terlambat dibanding trio sebelumnya, tapi peranannya sangat penting bagi Hitler di kemudian hari. Menemukan Albert Speer. Di antara 3 kolaborator Hitler, seorang pendatang baru akan mengambil keuntungan dari ini dan berhasil melakukan penanjakan karir yang luar biasa. Ia adalah Albert Speer yang datang dari jauh di antara orang-orang yang bergabung dengan Nazisme di kemudian hari. Pada gambar di tahun 1935 ini, kita dapat melihat kedekatan mereka. Hitler menggambar di sebelahnya dalam setelannya yang sempurna. Albert Speer yang berusia 27 tahun, seorang arsitek muda yang belum membangun apapun dalam hidupnya. Di masa mudanya, Hitler suka menggambar sketsa-sketsa bangunan kuno dari zaman Firaun, sambil bermimpi melihatnya menjadi kenyataan pada saat hari dia berkuasa. Hitler dan Speer baru bertemu satu sama lain setahun yang lalu, tetapi mereka memiliki hasrat dan selera yang sama untuk arsitektur dan seni. Melalui Albert Speer, Hitler ingin mewujudkan proyek-proyek besarnya yang monumental dan megalomania. Hitler memperhatikan Speer pada tanggal 1 Mei 1933 di Bandara Berlin, pada hari buruh yang menyatukan lebih dari 1 juta orang. Lapangan dipenuhi oleh gelombang manusia. Hitler terpesona dengan perayaan yang berakhir dengan pertunjukan kembang api yang megah, di mana wajah Hitler terbentang di atas awan. Skedul acara itu diprakarsai oleh Albert Speer, borjuis agung yang baru saja bergabung dengan Partai Nazi, tapi memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Albert Speer dahulunya adalah anak buah Joseph Goebbels, dan Joseph Goebbels sendirilah yang memperkenalkannya kepada Hitler. Dengan cepat, Albert Speer menduduki posisi istimewa dengan Hitler. Tidak seperti Goebbels, Albert Speer lebih seperti ajudan bagi Hitler. Keduanya sering bersama dalam agenda apapun. Keduanya memiliki selera arsitektur dan seni artistik yang sama, sehingga Hitler dan Speer tampak lebih dekat dibandingkan trio lingkaran dalam Hitler yang terdahulu. Pertama-tama, Albert Speer adalah arsitek dari lapangan parade besar di Nuremberg, terinspirasi dari kuil yang didedikasikan untuk dewa Zeus. Bangunan ini sering dipakai untuk konvensi partai dan dapat menampung 340.000 orang. Di kaki Menara Eiffel, Albert Speer juga pernah membangun bendera Jerman yang dipasang untuk pameran Paris pada tahun 1937. Pada tahun yang sama, Hitler akan membebankan tugas kepada Albert Speer, perintah terbesar abad ini. Jerman, ibu kota masa depan Kekaisaran Hitler. Proyek besar ini harus berlangsung hingga tahun 1950. Ini tentang membangun kembali kota Berlin di sepanjang jalan 5 km yang disebut Victory Avenue. Bangunan ini akan menjadi yang terbesar yang pernah dirancang. Pada ujung jalan ada sebuah kubah yang disimpan di aula besar rakyat, akan menjadi 6 kali lipat lebih besar dari Santo Petrus di Roma. Ini masih merupakan bangunan terbesar di dunia saat itu. Bagi penduduk Berlin, ini akan menjadi gempa bumi. Ada 200.000 penduduk yang akan direlokasi nantinya. Sedangkan sarana perumahan masih sangat kurang di Jerman waktu itu.
Untuk menguji kecepatan arsiteknya, Hitler akan menantangnya. Speer harus membangun gedung pertama di ibu kota Jerman hanya dalam waktu 1 tahun. Kemudian, 8.000 pekerja dari seluruh Jerman bekerja pada waktu yang sama, siang dan malam. Mereka sedang membangun gedung kanselir masa depan. Untuk menyenangkan hati Hitler, Albert Speer menyelesaikan gedung 2 hari sebelum waktu ditentukan. Hitler mengambil alih bangunannya dan ruangan kerja kanselirnya tidak luput dari perhatian. Dengan aula yang terbuat dari marmer, ruang kerja untuk Hitler, dan galeri 2 kali lebih besar dibandingkan istana Versailles. Dengan capaian menakjubkan ini, Albert Speer berhasil menyaingi semua kompetitornya dalam penilaian Hitler. Seorang anak muda 30 tahun mampu menjadi orang terdekat dengan Führer. Sementara itu, di kota Munich, salah satu kaki tangan Hitler yang bersejarah, Heinrich Himmler, tidak mendapatkan jabatan di kementerian. Namun, dia baru saja ditunjuk sebagai kepala polisi di daerah Bavaria. Siap untuk apapun, dia akan memimpin pembersihan berdarah dalam internal partai Nazi yang dikenal sebagai Malam Pisau Panjang. Himmler takut terhadap kekuatan pemimpin lain. Ernst Röhm sangat populer. Dia adalah pemimpin SA. Milisi Nazi yang kuat ini dikenal dengan seragam kemeja coklatnya. Selama masih di bawah perintahnya, Himmler mengawasi pembunuhan terhadap Röhm dan seluruh stafnya. Akhirnya, Heinrich Himmler muncul sebagai pemenang. Dari pertumpahan darah ini, organisasinya atau sayap militer partai Nazi, yaitu SS, yang disebut juga dengan Ordo Hitam, tidak lagi memiliki saingan. Heinrich Himmler akan mampu menjadikan SS lebih dari sekedar milisi partai. Baginya, SS adalah proyek politik nyata, di mana dia juga berhasil meyakinkan Hitler akan idenya itu. Himmler menugaskan sekte untuk ras Germanik. Dia merujuk pada seorang raja yang meninggal pada abad pertengahan. Dia pergi dan memberikan penghormatan di kuburannya. Kemudian dia memperkenalkan Adolf Hitler sebagai penerus dalam sejarah Jerman. Himmler ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang benar-benar rasis, di mana orang Jerman akan menjadi satu-satunya pemimpin selama berabad-abad mendatang, sehingga ras superior dapat menyebar dalam skala besar. Himmler mendirikan rumah sakit bersalin khusus di mana SS bisa menyerahkan bayi yang baru lahir yang akan dibesarkan oleh rezim pemerintah. Untuk merawat ras yang unggul, Nazi juga ingin membasmi yang disebut dengan kehidupan yang tak bernilai. Pada awal tahun 1935, di setiap bioskop-bioskop, film-film propaganda yang mengerikan ini disiarkan. Mereka menunjukkan penyandang cacat dalam keadaan yang menakutkan. Film ini menyoroti biaya sosial yang dikeluarkan masyarakat, kegiatan pasien yang menghabiskan sepanjang hidupnya di rumah sakit. Wanita yang menderita penyakit keturunan ini akan menelan biaya 153.000 mark per tahun bagi masyarakat. Ketiga saudara pria dan wanita ini 62.300 mark. Penderita epilepsi ini lebih dari 20.000 mark. Untuk memanipulasi opini publik diperkirakan 1,2 miliar mark berkaitan dengan biaya finansial dari semua penyakit turunan ini. Nazi ingin mencari pembenaran atas kejahatan yang mereka rencanakan. Himmler selalu merenovasi segalanya. Dia juga ingin anggota SS-nya memiliki keyakinan mereka sendiri. Upacara aneh terjadi di Kastil Wewelsburg, pusat pelatihan SS, dengan lambang matahari hitam sebagai simbol okultisme. Pembaptisan dilakukan sesuai dengan ritual SS. Himmler sendiri merayakan kemenangan. Nazi ingin menghapuskan semua kepercayaan agama yang ada.